Di pagi hari, cuaca di kebun sangat bersahabat ya, cerah dan sejuk. Dari kebun kita bisa menikmati keindahan alam desa tempat tinggalku yang jauh dari perkotaan. Bisa dikatakan terpencil dan berada di daerah perbatasan 3 kabupaten. Dan inilah tempat tinggal yang aku cintai. Kita bisa menanam berbagai macam tanaman seperti cengkeh, coklat, merica, pala, dan tanaman nilam seperti yang aku kelola saat ini. Dan ada beberapa tanaman lainnya, ada durian, rambutan, bangsat, dan berbagai macam sayuran yang bisa kami tanam dan tumbuh subur. Nah, oke teman-teman, seperti biasa ini cerita rutinitas di kebun lagi ya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita anak desa. Hehehe. Di sini aku mengumpulkan nilam yang sudah dipanen dan siap aku angkut ke penjemuran. Ini aku memisahkan tangkai dari batangnya untuk mempermudah mengikatnya dan aku susun di tali pengikat. Dan ini aku bersama teman dan sahabat tani. Kami saling bantu kerjasama dalam mengelola lahan perkebunan seperti menanam dan memanen hingga mengangkut hasil dari perkebunan. Ada banyak cerita di sini, canda dan tawa, saling berbagi, bertukar pikiran, dan belajar bersama. Motornya kecil, muatannya besar. Sekarang nilam aku ikat di motor. Untuk ikatan yang kuat, aku gunakan tali karet dari ban bekas agar muatannya tidak amburadul dan lebih gampang mengemudi sepeda motornya. Budidaya tanaman nilam di lahan perkebunan cengkeh ada banyak manfaatnya karena nilam memiliki akar yang kuat dan dalam sehingga dapat membantu menahan tanah dan mencegah erosi dan mengurangi risiko longsor pada lahan miring. Selain itu, menanam nilam dapat membantu memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Teman-teman, motor kebun itu harus kuat, harus tahan banting. Kalau begini motornya full. Lanjut, semua motor kami isi dengan muatan dan harus full agar tidak sering bolak-baliknya. Hehehe. Salah kalau sedikit di bawah. Ini motor aku yang depan, di belakangnya motor Bang Pais, semua sudah full muatannya. Dan ini motor Bang Rei, sedikit jumping karena muatannya berat. Bang Al tinggal melihat dan duduk aja. Sekarang kami sudah berangkat menuju jalan besar. Di sini harus hati-hati, jalannya sempit, kiri jalan sedikit curang. Itu ada Bang Pais, muatannya amburadul. Hehehe. Nah, beginilah kondisi jalan yang kami lewati setiap hari ke kebun. Pergi bawa bekal, pulang bawa muatan. Jalannya sudah dirabat dan cukup baik dilewati menggunakan sepeda motor. Mobil pun juga bisa, tapi pas lagi tidak hujan ya, seperti kondisi cuaca saat ini. Dan terima kasih atas pemerintah desa kami yang sudah memperbaiki jalan tani. Walaupun masih setapak, kami sudah sangat senang melewatinya. Semoga tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Amin. Itu ada Bang Al di depan. Di sini kami melewati tikungan dan penurunan yang terjal. Motorku sedikit goyang, aku hampir saja turun di selokan. Hehehe. Kami sudah hampir sampai di penjemuran. Ini jalan poros pedesaan, itu ada warung, dan disinilah tempat penjemurannya. Ini muatan yang terakhir, muatannya pun siap dibongkar. Dengan hasil panen yang tidak banyak, bisa membantu perekonomian, dan alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak semua kebutuhan ya. Hehehe. Di malam hari pencincangan dilakukan. Semua sahabat berkumpul di sini. Ada banyak drama dan cerita baru. Masing-masing punya ide dan pendapat tentang mengolah lahan perkebunan. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang sudah tahu bertambahlah ilmunya. Tidak ada yang pintar atau lebih pintar. Semua belajar bersama. Sekarang kita cincang nilam. Alat sederhana terus beraksi dengan ayunan tangan si abangnya. Keringat sudah bercucuran. Hehehe. Setelah ini harus mandi ya. Sekarang proses penyulingan. Ini aku ada di depan tungku. Kayu bakar aku masukkan. Aku dorong menggunakan alat yang disediakan. Ini aku tetap menjaganya karena selama penyulingan berlangsung, api harus tetap menyala agar panasnya panci raksasa bisa menghasilkan uap dan keluar melalui pipa yang sudah dirakit. Nah, inilah minyak yang dihasilkan. Ini minyak nilam, hasil dari rumput yang ditanam. Hehehe, nyala rumput. Teman-teman, sekarang kita mau sendok minyak nilam. Kita langsung masukkan saja di galon ini. Tanaman nilam menghasilkan minyak atsiri dan berharga.
Digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan farmasi. Nilam juga memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antifungal, sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit. Selain itu, nilam juga dapat digunakan sebagai insektisida alami untuk mengusir serangga dan hama. Dalam industri parfum, minyak nilam dikenal sebagai salah satu bahan yang mahal dan eksklusif karena aromanya yang unik dan kuat. Sekarang aku pindah ke minyak di gayung. Aku hati-hati jangan sampai tumpah. Ini punya teman. Yang aku punya baru ditanam. Hehehe. Menanam nilam kita dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan pendapatan, serta memanfaatkan manfaat lainnya dari tanaman nilam, seperti penghijauan, dan dapat membantu konservasi tanah dan air, serta meningkatkan biodiversitas. Tahu juga ya. Hehehe. Aku tahu kan baca data. Di sini ada juga minyak teman-teman. Banyak ya. Lanjut, gabusnya aku peras. Di situ ada minyak. Buat nambah-nambah. Hehehe. Minyak nilam diproduksi di beberapa negara, dan Indonesia adalah salah satu produsen minyak nilam terbesar di dunia. Wah, mantap ya. Dengan produksi utama dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sekarang aku mau timbang, kilonya ada berapa? Hehehe. Dengan waktu sekitar 4 jam proses penguapan dan menghasilkan minyak sebanyak ini, alhamdulillah, ada hasil dari jerih payah petani selama 6 bulan.